Dengerin baik-baik, aktivis HAM disiram air keras setelah bahas isu sensitif. Jadi gini, ada seorang aktivis yang bernama Andri Yunus, wakil koordinator Kontras, disiram air keras oleh dua orang tak dikenal di daerah Salemba, Jakarta Pusat pada 12 Maret 2026 sekitar jam 11 malam. Saat itu Andri Yunus baru selesai membuat rekaman podcast di kantor YLBAHI Jakarta yang membahas tentang isu remiliterisasi dan judicial review Undang-Undang TNI. Nah, ketika Andri Yunus lewat Jalan Salemba, Jakarta Pusat, tiba-tiba ada dua orang tak dikenal lawan arah. Lalu dia menyiramkan air keras ke tubuhnya Andri Yunus, sehingga Andri Yunus mengalami luka bakar yang hebat di beberapa bagian tubuhnya, yaitu tangan, dada, wajah, hingga matanya. Dan Andri Yunus akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk segera mendapatkan perawatan medis. Kabarnya Andri Yunus mengalami luka bakar sekitar 24% pada tubuhnya. Kontras menduga serangan ini berkaitan dengan aktivitas advokasi HAM yang sering dilakukan oleh Andri Yunus, sehingga polisi diminta untuk segera mengusut tuntas kasus ini. Sekarang pertanyaannya satu, siapa pelakunya dan kenapa sampai segitunya? Peristiwa kekerasan kembali menimpa pembela hak asasi manusia di Indonesia. Pada malam 12 Maret 2026, Andri Yunus, wakil koordinator Kontras, diserang oleh orang tak dikenal dengan cara disiram air keras. Serangan terjadi ketika ia sedang mengendarai motor di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Akibat serangan ini, Andri mengalami luka bakar serius di beberapa bagian tubuh, termasuk wajah dan mata. Peristiwa ini tidak bisa dianggap sebagai tindak kriminal biasa. Serangan terhadap seorang pembela HAM adalah serangan terhadap ruang demokrasi. Ketika suara kritis dibungkam dengan cara kekerasan, ketika aktivis yang memperjuangkan hak publik diteror secara brutal, maka yang sedang dipertaruhkan adalah kebebasan warga negara untuk bersuara. Jika negara membiarkan kekerasan seperti ini terjadi, maka kita sedang menyaksikan kemunduran serius dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Kami mengecam keras tindakan keji ini. Aparat penegak hukum harus segera mengusut tuntas pelaku, mengungkap motif di balik serangan ini, dan memastikan semua pihak yang terlibat diproses secara hukum. Lebih dari itu, negara memiliki kewajiban untuk melindungi para pembela HAM yang selama ini bekerja memperjuangkan keadilan, hak asasi manusia, dan kepentingan publik. Peristiwa seperti ini tidak boleh menjadi preseden. Kekerasan terhadap suara kritis tidak boleh dinormalisasi. Negara harus memastikan bahwa tidak ada lagi aktivis, jurnalis, peneliti, seniman, dan semua warga negara yang diteror hanya karena menyampaikan pikiran dan kritik. Kami bersolidaritas untuk Andri Yunus dan seluruh rekan di Kontras. Kami meyakini demokrasi hanya bisa hidup jika suara kritis dilindungi, bukan diserang atau dipenjarakan. Bagian tubuhnya mulai dari kepala sampai bagian badan itu mengalami luka bakar yang serius. Lalu yang paling memprihatinkan tentu bagian matanya
tadi sudah disampaikan bahwa operasinya sudah berlangsung dari jam 1 dan baru selesai sekitar pukul 4 sampai setengah 5 gitu ya. Artinya juga disampaikan bahwa operasinya lancar, semuanya baik-baik saja gitu ya. Dan dalam situasi hari ini mungkin bisa saya sampaikan bahwa keselamatan dari saudara Andri Yunus itu sudah dalam posisi yang aman gitu ya. Artinya mungkin dalam tahap masih penyembuhan, pemulihan, terutama efek dari luka bakar akibat dari reaksi kimia dari zat asam. Mas, untuk pembiayaan operasi ini dari keluarga atau dari saya atau dari mana? Secara Boleh kamera Mas? Oh ya, secara pembiayaan gitu ya, ini lagi-lagi ya semangatnya adalah warga bantu warga. Meskipun kami juga sudah menyampaikan atau sudah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, karena dalam konteks hari ini Andri Yunus adalah korban dari sebuah sistematika kejahatan, tindak pidana, atau bahkan mungkin ini adalah dugaan pelanggaran hak asasi manusia, karena berkaitan juga dengan upaya-upaya untuk mencerabut hak hidup seseorang gitu ya, terutama sekali karena identitasnya adalah sebagai pembela HAM. Jadi kami sudah berkoordinasi sama LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, untuk mengupayakan sejumlah hal-hal lain yang bisa menjadi hak dari korban kekerasan gitu ya, terutama dalam konteks ini adalah biaya kesehatan dan juga biaya proses penyembuhan. Artinya sudah dilakukan ke Komnas HAM juga, Mas? Secara formal belum, tapi Komisioner Komnas HAM, Ketua Komisioner Komnas HAM tadi sudah berkunjung ke rumah sakit gitu ya. Intinya juga menyampaikan duka cita dan berkomitmen untuk memberikan langkah serius dalam melakukan pengusutan, membantu pihak-pihak berwenang, terutama aparat penegak hukum, melakukan pengusutan terhadap peristiwa dan juga membongkar siapa pelaku lapangan maupun pelaku intelektualnya gitu ya. Secara formal laporan resmi belum ada, tapi secara gestur dengan kedatangan dari Komisioner Komnas HAM dan Ketua Komisioner Komnas HAM itu juga bisa menjadi salah satu bentuk bagaimana kemudian ada komitmen dari Komnas HAM untuk melakukan tindakan-tindakan proaktif terhadap situasi yang dialami oleh Andri Yunus. Sebelumnya pernah ada ancaman dari teks atau seperti apa untuk teman-teman kontras dan Andri sendiri gitu? Kalau dari rentang waktu mungkin nanti berganti sama Isnur gitu ya. Rentang waktu ya, kalau tadi yang disampaikan ini bagian dari salah satu konsekuensi kerja organisasi. Kalau teman-teman masih ingat tahun lalu di bulan yang sama, di momen yang sama bulan Ramadan, ada sejumlah aksi-aksi penolakan revisi Undang-Undang TNI. Tadi juga disampaikan Andri juga terlibat dalam satu aksi yang itu juga memantik sejumlah aksi lainnya, respon lainnya dari masyarakat, dari orang muda terkait dengan upaya penolakan Undang-Undang TNI adalah melakukan aksi intervensi ketika rapat panja DPR di Hotel Fairmont. Nah, bagian dari itu ada beberapa rangkaian-rangkaian teror yang tadi disampaikan Mas Isnur, mulai dari teror teks tahun lalu gitu ya, semenjak kemudian upaya aksi intervensi yang dilakukan oleh Andri dan kawan-kawan. Yang kedua juga ada sejumlah kendaraan taktis dari TNI yang lalu lalang di depan kantor Kontras gitu ya. Jadi saya mau kasih ilustrasi. Mobil taktis TNI itu tonasenya 500 sampai 1000 ton. Dia melewati jalan Keramat Kuitang 2 yang notabene sebenarnya sangat sempit kalau teman-teman pernah ke situ. Jadi ini membuktikan ada sesuatu yang mungkin bukan hal yang umum dilakukan oleh kendaraan taktis. Nah, rangkaian teror lainnya seenggaknya dalam sebulan 2 bulan gitu ya, tidak ada yang signifikan, tidak ada hal-hal yang dirasa menjadi sebuah pemicu dari situasi eskalasi sampai kemudian penyiraman air keras. Tapi tadi saya berkomunikasi sama ayahnya Andri gitu ya, orang tuanya Andri, sekitar bulan Januari ada orang tidak dikenal gitu ya yang mendatangi rumah Andri di daerah Sukabumi, Jawa Barat, dan itu disinyalir juga mencari tahu soal Andri, mencari tahu soal keluarganya Andri gitu ya. Dan ini juga bagian dari cerita yang baru saja disampaikan oleh orang tuanya Andri gitu ya, dan ini mungkin saja berkaitan dengan relasi aktivitas yang dilakukan oleh Andri menjadi badan pekerja atau pembela HAM di Kontras. Kapan rumah itu didatangi Mas? Kapan? Sekitar 16 Januari. Jadi tadi saya sempat dikasih bukti CCTV gitu ya, saat ada orang tidak dikenal yang mengaku dari Jakarta berplat nomor D gitu ya, tapi plat nomornya lengkapnya saya lupa, tapi D
16 Januari tangkapan layar yang ditunjukkan oleh asrama 3 hari yang lalu. Jadi 3 hari ini ada orang datang ke asrama kontras, ya. memantau. Jadi dia di depan pintu asrama kontras. Ketika didatangi dia pergi. Itu beberapa saksi melihat ada orang asing di sekitar mas kontras 3 hari yang lalu sampai 2 hari sebelum kejadian. Mas, Gimana? Ya teman-teman saksi mengatakan itu bukan warga sekitar. Itu bukan warga sekitar, bukan situ, dan ketika didatangi ditanya dia pergi langsung. Mas, ini mungkin selain Polri dan juga dari Komnas HAM, jadi selain ada Malam ini gue cuma lagi mau sharing soal insiden yang baru saja dialami oleh kawan kita, Mas Andri Yunus dari Kontras. Jujur, sedih banget lihat video CCTV yang beredar atas apa yang harus menimpa beliau semalam. Dan gue semakin yakin apa yang menimpa Mas Andri menjadi alarm buat kita semua untuk jangan pernah diam, lawan, dan suarakan. Meminjam kalimat teman-teman aksi demo Agustus yang dikriminalisasi, Del Pedro, Muzaffar, Syahdan, dan Kharik. Semakin ditekan, semakin melawan. Belum lama ini kita juga masih ingat kematian Pak Ermanto Usman yang vokal terhadap kasus-kasus di JICT yang banyak bobroknya. Nggak lama setelah beliau speak up, Pak Ermanto wafat, mengenaskan di rumahnya sendiri. Dan temuan polisi pun masih terasa janggal di telinga orang normal yang logis dan waras. Atau mungkin kalian juga masih ingat case dari Panji Pragiwaksono yang satirnya keras banget lewat show mensreanya dan berakhir laporan polisi karena dituduh menistakan agama. Lagi-lagi kita ditekan oleh ancaman pasal pidana. Dan gue coba ingetin lagi kasus lain, teror kepala babi dan bangkai tikus ke jurnalis Tempo. Lemparan molotov ke rumah DJ Doni yang selalu viral ngebacotin kerja nggak becus dari pemerintah di sosial medianya. Dan mungkin hal-hal begini yang nggak pernah berhenti kalau mereka para pengecut itu nggak sadar udah melakukan percobaan pembungkaman di alam demokrasi. Yang terus berulang seperti apa yang dialami Bang Novel Baswedan usai ibadah subuh beberapa tahun yang lalu. Dan juga almarhum Cak Munir saat harus meregang nyawa saat di udara. Gue yakin kasus dari Mas Andri bakal cepat terungkap. Gue yakin pihak berwajib nggak bakal tutup mata. Jangan sampai semua bukti yang udah ada, semua CCTV yang udah gamblang, pelakunya nggak ketangkep. Mustahil banget dengan alat canggih yang Polri punya, ya kan? Juga terhadap Mas Andri, semoga lekas sembuh dan semakin vokal. Suara gue ini hanya bentuk keresahan kecil, tapi gue ngerasa ini keresahan bersama karena semakin sempit ruang berpendapat. Kita besarkan baranya bersama. Gue Bara, sign out. Wabarakatuh. Saya merasa penting untuk mengulang poin ini bahwa Andri Yunus orang baik. Titik. Dan semua orang tahu kebaikan dia selalu dengan keramahannya. Dan keramahannya itu bisa berubah jadi marah ketika negara bertindak tidak wajar kepada warga negaranya. Hari ini negara memperlakukan Andri Yunus dengan tidak patut. Oleh karena itu saya ingin menghimbau negara, dalam hal ini Presiden, Kapolri, Kejaksaan Agung, dan seluruh aparat negara yang terikat dan terkait dengan perkara-perkara apapun yang sedang ditangani Andri Yunus untuk bersungguh-sungguh mengungkap perkara ini. Jika negara gagal mengungkap siapa pelaku kejahatan dan perbuatan keji ini, bagi kami negara adalah bagian dari kejahatan itu. Dan bagi saya titiknya sudah selesai, bahwa negara harus bersiap untuk menghadapi perlawanan rakyat semesta. Terima kasih. Ini ya, bullshit. CCTV jelas, ciri-ciri pelaku juga jelas. Gue rasa bukan hal yang sulit harusnya buat polisi menangkapnya. Tapi yang buat gue overthinking, gue nggak yakin pelaku penyiraman itu dalangnya. Menurut keyakinan gue, dia hanya eksekutor. Ada yang mengendalikan, ada otaknya di belakang itu. Kita nggak tahu siapa. Contoh kasus-kasus teror yang menimpa para konten kreator di akhir tahun kemarin, kasusnya aja nguap. Kita nggak tahu pelakunya siapa. Kasus yang sama terjadi pada Novel Baswedan, yang mungkin pelaku utamanya itu sampai sekarang masih hahi,
lihat Novel Baswedan cacat seumur hidup. Dan sekarang terjadi di Andri Yunus. Ini jelas teror yang nyata. Tujuannya menebarkan ketakutan kepada siapapun yang berani speak up. Jaga diri kalian.